Ya, Masih selamat bersama kami. di podcast Sela. Iya. Buat sobat-sobat Sela. Sobat-sobat Sela. Masih Eh, bersama Dokter Echa Masih juga di dokter kita sini. tadi di behind the scene-nya tadi Seru banget. ketat banget di antara ini sampai harus dipisahin nih Iya, semua sampai yang di harus sini. udah kita belum direkam ini kita harus direkam. direkam. Jangan teruskan. Jadi kita tadi Jangan sempat teruskan, itu bahan yang baik. sampai tadi si dokter Echa mau ngomong sama gue, tahan. Nggak Tahan boleh dulu. ngomong, nanti kita ngomong lagi berikutnya. Oke, tadi kita terakhir di mana? Social Di gap. social gap. Akibat adanya vaksinasi ini ya. Akibat dari vaksinasi ini. Jadi kalau ngelihat nih tadi permasalahan ketidaksetaraan informasi, cara mengakses informasi yang sulit dan juga kondisi Indonesia sebelum pandemi ya. Kita kan punya permasalahan negara yang luas, terus transportasi yang tidak terlalu terjalin dengan baik, terus pemerataan pembangunan yang kita tahu sendiri Betul. punya permasalahan di sana. Ada sentralisasi Ada gitu ya. sentralisasi yang memang jadi permasalahan Indonesia untuk berbagai macam masalah ya, nggak cuma masalah pandemi. Cuman masalah pandemi kan jadi menambah permasalahan baru. Nah yang kita takutin dan dari sudut pandang dari sudut antropologi ya katakanlah ya, karena gue lagi belajar di sana, ini kayaknya ada potensi nih untuk memprediksi kalau memang sistem yang dipakai Indonesia tidak cukup cepat atau efektif, itu tuh bisa menyebabkan gap antara lain, contoh antar yang divaksin dan tidak divaksin. Betul. Karena jumlahnya kan dibiarkan jadi equal dan orang cenderung punya berpikiran based on klasifikasi gitu kan. Karena itu kan yang diajar ya di kepala kita, mengklasifikasi semua. Dan kemudian juga perbedaan antara katakanlah Kalimantan sama Jawa. Iya. Jawa hore sudah 70%. Dan kayaknya Jawa tuh kayak diprioritaskan walaupun memang mungkin takutnya tuh ada perasaan-perasaan jadi kayak gue nggak penting nih. Nah, akhirnya posisi gue di mana ya, nih gitu di akhirnya masyarakat. dari semua hal itu berakumulasi pada setiap individu berpikiran bahwa gue diperhatiin gak ya, gue bukan prioritas. Gue bukan prioritas. Nah itu sebenarnya yang kita tadi sempat obrolin buat sobat Sela tuh di antara itu kayaknya ini gimana nih menurut ini sih sebenarnya nggak ada berdasarkan tenaga medis aja ya. Kayak misalnya ini karena problematika multi layer. Jadi jawaban Echa hari ini nggak jadi sama dengan dan nggak jadi general semua tenaga medis misalnya. Maksudnya nggak jadi representasi tenaga medis tuh berpikir seperti ini gitu. Nggak, ini mah opini pribadi. Iya. Nah kayak gitu. Gitu Ca, gimana Ca? Tadi cerita-cerita kan Echa bilang ada temen di Timika di mana tadi sempat. Gimana tuh? Yang sempat saya stop ceritanya di share-nya di sini aja buat sobat-sobat Sela gitu. semua. Biar kita gimana? juga tahu gitu kondisi di realitanya gimana seperti apa sih. gimana Ca? Kalau di Timika sendiri, temen aku sih yang cerita Oke. Di sana tuh mereka masih menganggap COVID itu lebih tabu kayaknya, lebih tabu daripada HIV malah. Jadi kayak mikirnya mungkin lebih mending terdiagnosis, maksudnya jangan sampai ketahuan kalau dia kena COVID. Berarti social pressure-nya ya, stigma sosialnya lebih gede kalau COVID di Timika. Semacam aib gitu ya. Justru jadi lebih bahaya ya, jadi ya udahlah nggak apa-apa kena HIV. Bener nggak? Kasarnya gitu kali ya. Maksudnya ya. Dulu kan HIV nggak ada head to headnya nih. Dia punya stigma tersendiri. Mereka mungkin mulai concern, terus ada usaha-usaha untuk mengedukasi dan lain-lain. Tapi tiba-tiba ada COVID. Ini lebih akhirnya, nah itu kan jadinya efek itunya. Nah itu kan sebenarnya yang dibicarakan social gap tuh bisa seperti itu. Efek di masyarakatnya seperti apa gitu. Sama ada waktu itu sempet sih, jadi dia pas awal mau vaksin itu tensinya tinggi nih. Tapi agak gimana ya, agak ngotot nih aku pengen divaksin. Jadi pokoknya gimana caranya aku harus divaksin karena dia takut. Ini kali ya missing out ya, fear kalau of gue nggak sekarang gue gimana nih, apa bisa nggak gitu kan ya. Kayak takutnya aduh nanti berarti kalau misalnya nggak divaksin sekarang berarti nanti ngantri lagi kapan gitu ya. Ngantri lagi kapan atau enggak kalau misalnya nggak divaksin berarti nggak bisa keluar kota atau gimana kayak gitu. Kayak gitu. Ada sih yang kayak gitu ternyata ya. Iya, jadi mungkin banget ya itu terbentuk karena ngelihat mental orang Indonesia. Kita udah punya gitu potensi untuk social gap. Social gapnya kan memang salah satu
problem di Indonesia kan yang di atas dan di bawah tuh memang ada gapnya. Dan ini tuh terrefleksikan pada perilaku masyarakat langsung gitu. Jadi, tapi kan mungkin bisa ditangani nggak kayak gitu? Nah inilah yang mau gue tanyain tadi sama si Eca sebenarnya. Jadi kan sebenarnya ini problematikanya jadi multi layer ya. Iya. Jadi sebenarnya yang tadi di disclaim sih pernyataan Eca sebagai medis tidak bisa dijadikan satu solusi general. Iya. Jadi memang nih kalau masalah pandemi nih gue lagi baca jurnal-jurnal tentang pandemi. Kayak misalnya HIV pertama kali banyak riset-riset yang dilakukan itu hubungannya sama medik. Karena secara funding gedenya dan institusinya, tapi tidak pernah dilihat sisi sosialnya. Jadi dikerjain dulu kayak HIV di Afrika, dikerjain dulu, tapi mereka nggak tahu bahwa ternyata sudut pandang ternyata ada isu gender di dalamnya, bahwa perempuan itu dinilai di kebudayaan Afrika adalah yang in charge buat kesehatan keluarga. Jadi posisi tawar mereka jadi lebih lemah. Artinya kalau mau ada misalnya penyuluhan tentang kondom dan lain-lain susah karena si perempuan nggak punya daya tawar. Pertama itu, terus cairan sperma dinilai sebagai simbol dari si prianya. Jadi posisi tawarnya, nah itu kan nggak dilihat tuh budaya latar belakangnya. Jadi waktu contohnya gini, waktu itu tuh dokter ngasih tahu nih, ini harus pakai ini apa nih ke ibu-ibu. Waktu pulang mereka nggak berani ngomong sama suaminya karena pertama takut kehilangan rumah. Iya. Karena kan power structure-nya nggak karena dia equal. inferior ya. Karena inferior. Nah ini kan jadinya problematikanya nggak cuma medis. Betul. Secara penyebaran iya, tapi secara yang lain juga ada secara sosial di dalamnya. Nah jadi nggak bisa ngelihat dari satu angle masalah si pandemi. Itu memang kejadian waktu di Afrika dan waktu early pandeminya HIV. Terus belum pembagian dari misalnya di Amerika ini tuh kepada identiknya dengan pasangan sesama jenis. Kalau di Afrika disebutnya pasangan hetero. Nah nanti jadi persepsinya bingung tuh. Jadi sebenarnya kalau itu mah cuma karena kan yang diterkenal yang cuma di Amerika. Oh berarti hetero nggak apa-apa karena informasinya nggak sampai gitu semua. Nah informasi itu masih mendaratnya teh baik. Jadi pertama medisnya udah dilakuin karena udah do your best ya. Saintis sudah melakukan jadi misalnya masalah penyampaian informasi, masalah analisa sosialnya. Bagaimana sih kalau kebijakan ini ditaruh di Jawa? Iya, betul. Bagaimana jika ditaruh di Papua? Di Papua ternyata ada gap, di sini kan nggak ada ya. Iya. Kayak ada penyakit itu ada, cuman kayak nggak jadi big problem gitu. Nah itu kan pentingnya kerjasama antar disiplin dalam hal mengalahkan pandemi ini. Kayak misalnya gimana caranya memberitahu orang supaya protokol kesehatan yang dilakukan medis udahlah dengan data-datanya semua. Tapi kan tidak dilihat bagaimana tingkat kesadaran manusia di satu tempat terhadap sebuah informasi. Dia mengaksesnya kemana sih? Siapa aktor utamanya? Kayak contohnya di Afrika tuh jadi penyuluhan HIV awal-awalnya jadinya pakai traditional healer, pakai dukun karena mereka lebih dipercaya. Iya, Nah betul. itu kan sebenarnya nanti kan kalau ini gapnya medis gimana sih? Padahal ada dokter. pendekatan sosialnya memang itu ya. tuh sebenarnya kalau misalnya nanyain tadi bisa nggak diatasi? Menurut gua bisa, tapi memang caranya Eca, Ipit dan saya mesti kerjasama. Iya betul. Gitu. Dan setiap daerah harus punya cara masing-masing ya, punya caranya. strategi tersendiri gitu ya. Itu kan costnya pasti nambah, tapi itu Betul. menurut saya efektif dan gapnya jadi kayak nggak terlalu besar gitu. Nah itu kan cara nanti penyampaian kebijakan ya. Itu pemerintah lokalnya mesti lebih gimana Betul. nyari ngasih tahu. Kenapa kok di Jawa mah dikasih di sini enggak? Nah itu gimana? Itu kan masalah sosial jadinya. Walaupun social gap memang pasti ada ya. Pasti ada. Mau di kota besar, mau di yang remote gitu pasti Itu ada pasti, kan dan itu pasti. masalahnya beda. Ha. Cuman mungkin memang betul strateginya memang harus lebih otonom ya. Aha. Di daerah masing-masing Iya, itu iya, harus ada betul, strategi masing-masing Betul, kayak betul, gitu. betul. Ini bagus juga sih misalnya buat yang kayak buat yang kayak kita misalnya ya, bukan orang sosial gitu kan. Eca dan gue kan misalnya saintisnya atau dokternya yang tenaga medisnya, kita juga jadi tahu gitu memposisikan informasi gitu. Iya. Kalau kita memberikan informasi gimana cara nyampainya Iya. itu beda-beda cerita gitu. Iya benar. Supaya memang kita jadi nggak nyalahin gitu. Oh mereka kok nggak bisa misalnya kayak misalnya kalau
penjelasan seperti ini. Oh mereka mah misalnya bodoh tidak mengikuti himbauan. Nah itu kan sebenarnya pertanyaannya tuh pertanyaan luas banget. Di mana, siapa, latar belakangnya apa, informasi macam apa, bagaimana caranya. Nah itu kan sebenarnya guys dari yang katakanlah orang yang mengerti ya. Kita mah misalnya mengerti sebuah informasi kan nggak terlalu sulit ya. Jadi menurut gua mah memang bukan permasalahan bodoh nggak bodoh sih ini, memang permasalahan bagaimana nyampein. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya bisa aja mendarat informasi dari Ipit, informasi dari Eca bisa banget mendarat dengan baik. Cuman memang costnya jadi lebih tinggi karena spesifik gitu. Misalnya barat, timur, tengah kan itu Indonesia udah beda banget ya kalau kita lihat juga dari segala berbagai masalah. Jadi kalau menurut gua mah stop. Gua sekarang kalau ngelihat oke ini kalau term misalnya pakai term ya bodoh, kumuh. Nanti dulu ada itu tuh ada dibedah dulu gitu. Itu siapa yang ngomong? Benar nggak? Di mana? Ya, siapa yang ngomong? Itu kan bisa aja kayak gue menilai orang di sana yang sebenarnya gue nggak tahu. Dan waktu gue kesana ternyata problemnya mereka pengen banget buang sampah pada tempatnya, bener nggak? Tapi kalau gue buang sampah di depan rumah gue di tempat yang rapi, tapi nggak ada yang ngolek sampahnya. Nah itu kan problem. Mungkin problemnya itu di luar, memang problem mereka sendiri ya. Tapi itu tuh nggak bisa dilihat satu sisi doang gitu. Nah ini hubungan banget sama pandemi. Begitu jadinya. Jadi memang harusnya duduk bersama duduk ya. Kayak gini. Kayak begini, seperti sela ini ya. Iya, sela ini. Maksudnya bukan, sekarang kan kayaknya concern pemerintah banyaknya di memang medical problemnya ya, vaksinasi dan ekonomi gitu. Tapi ternyata sebetulnya harusnya memang mereka juga ada pendekatan sosial gitu. Harusnya ada analisis sosialnya bahwa dengan seperti ini tuh bisa terjadi social gap yang itu tuh cukup berbahaya dan gitu. efeknya panjang banget. Itu efeknya panjang banget, bisa pandeminya jadi tetap ada karena memang orang jadi reluctant gitu ya. Dan ini tuh nggak cuma sekali loh, ini tuh udah ada kalau jurnal-jurnal tuh banyak yang ngebahas tentang bagaimana health hubungannya sama sosial policy dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh misalkan pelaku-pelaku di health itu sendiri sama kejadian di lapangan. Itu udah banyak banget kayak misalnya di Afrika di mana rata-rata kan di negara-negara Afrika Asia gitu. Jadi sebenarnya bukan barang baru gitu bahwa social science tuh part dari problem solving. Cuman memang ada permainan-permainan yang memang nggak equal aja dalam hal itu. Tapi kayak gini nih, lu nggak ngelakuin ini ya gue tahu udah pasti efeknya kayak gimana, lama aja udah gitu. Iya betul. Seru nih memang. Iya bener banget. Melihat dari berbagai gimana Ca menurut lu Ca? Jadi mending di tenang sobat salah ini semangat banget. Iya, ini sudah mulai excited. Jadi mending swasta ikut turun. Nah itu, jadi pertanyaan kita tadi yang sebelumnya tentang apakah mungkin swasta, menurut gua solusinya adalah swasta masuk. Iya sih. Dengan vaksinasi mandiri mungkin ya, jadi dicampur mungkin metodenya ya. Dicampur. Karena kalau misalnya enggak mungkin jadi lebih panjang durasi vaksinasi ini. Itu bisa menimbulkan. Bisa memotong waktu. Tapi Eca kan tadi juga bertanya ini nanti akan ada gap bisa bayar sama nggak bisa bayar. Jadi pertanyaannya jawaban mau dilakukan atau nggak dilakukan social gap pasti ada. Cuman bagaimana mereduce aja si permasalahan ini. Dan si jangka waktunya ya. Jangka waktu. Ya kan, kalau kita mau cepet-cepet beres mah. Kata gue swasta masuk. Karena kalau misalnya enggak makin panjang orang takutnya makin reluctant gitu. Makin nggak peduli. Makin nggak gitu peduli. Ya, justru jadi kalau ditanya ke orang-orang mereka ada yang mau willing tuh. Kalau gue nanya ke teman-teman gue beberapa yang katakanlah seumur. Kalau gue nanya pada diri sendiri dan ke diri sendiri, gue mau biar cepet aja. Biar segera selesai gitu dibanding menunggu. Ya walaupun itu ada sudut-sudut pandang ya kan lu bisa bayar. Ya makanya gitu. Karena itu ya kita mau bayar gitu. Bukan dan karena itu jadi memberi kesempatan juga nggak sih Kak untuk misalnya yang lebih membutuhkan vaksin dan mereka nggak bisa gitu untuk melakukan vaksin mandiri misalnya. Distribusinya kan jadi permasalahannya itu bagaimana kecanggihan sistem distribusi vaksinnya, bagaimana berapa jumlah yang dijual, berapa jumlah yang memang disalurkan secara benar gitu. Betul. Siapa yang mau nerima manfaat, berarti penerima manfaatnya jadi penting kan? Itu harus ada usaha lagi, ada pemetaan sosial deh, pemetaan lagi gitu kan. Demografinya di mana, siapa, gimana akses dan lain-lain. Gitu. Harusnya memang ini kerja banyak ya, kerja banyak orang, kerja kolektif ya. Kementerian pandemi kayaknya mesti bikin. Pandemi benar kayaknya.
kayaknya maksudnya Satgas Iya. harusnya sih Satgas COVID ini bukan cuma masalah penanganan Betul, secara betul, medisnya ya, betul, betul. tapi juga ada misalnya analisis sosialnya Iya. seperti ini. Itu kombinasi Kemendikbud, Kemensos, Kemenkes sama mungkin ini bisa Kemenristek. didengar ya. Iya. Siapa Ini tahu harusnya nih lewat kombinasi. podcast Podcast ini. salah ini bisa didengar soalnya nggak mungkin. Kan kesannya kayak sendiri-sendiri ya. Iya. Kemensos bikin sendiri, kementerian kadang suka ada bantuan yang sama dua tapi Betul. modelnya dari kementerian yang berbeda. Kan itu buang uang ya sebenarnya. Iya, betul. Gitu sebenarnya itu kayak ini memang permasalahan nanti kan kebuka tuh kinerja antar kementerian, apakah ada komunikasi Atau inter atau gimana atau dalam hal untuk COVID semuanya gabung dulu. Gitu mungkin dilakukan ya sama pemerintah sekarang untuk masalah dananya Kita juga kayak nggak tahu ya. kita juga nggak tahu makanya mungkin nanti kalau ada yang ini komen aja enggak Iya. lu salah gitu. Bisa ada orang-orang kementerian nih, Ya, nonton, lu nggak ya, tahu aja ya kita- gitu kan. ya. Ya, Kalau nggak tahu mohon diberitahu. atau ngobrol aja ke sini Ngobrol aja kesini. biar kita jadi tahu Betul, gitu. betul banget gitu. Karena memang ya ini gapnya juga gap informasi. Gap Mungkin nggak informasi. sampai ke kita informasinya. Iya. Ya. Gimana Cak? Ini segmen 3 sebenarnya mau ngobrol yang lain tapi nanti abis ini Kita nambah satu kita segmen biar ya. cuman gara-gara social gap dan Eca. Gimana Cak menurut lu Cak? Setelah lu lihat tadi obrolan ke arah situ. Ya setuju kalau untuk swasta ikut biar Iya. lebih cepet sih ya. Iya, Benar ya. Mempercepat juga soalnya memang ternyata kan tadi kayak vaksin Sinovac juga ada kemungkinan dia waktunya nggak lama ya. 9 bulan tadi Untuk ya. pembentukan antibodinya bisa jadi setelah 9 bulan ada kemungkinan kena lagi atau gimana ya, gitu. itu. Jadi kalau bisa lebih cepat kenapa enggak ya? Iya itu salah satu bener-bener salah satu solusi lah ya yang bisa ditawarkan. Dan selain kerjasama antar disiplin tadi, tapi pihak swasta untuk masuk dan membantu program vaksinasi ini teh pikiran yang oke sih, nggak sesuatu yang Iya. kayak waduh nanti dimahalin gini-gini. Ya namanya Kalau orang memang- jualan ya. Iya, dan memang kalau maksudnya ada pasar ya. Ada Kalau pasar. ada kemampuan beli gitu Iya. kan dari Kalau menurut gua banyak pasti. Mm-mm. Gitu. Sip, kita lanjut nanti di Ya, segmen berikutnya segmen semakin seru ya. Semakin seru karena ini akan ngobrolin hal yang agak keluar sedikit dari tadi vaksin Iya, tapi ini kita berhubungan. akan berandai-andai Kita sedikit. akan berandai-andai. Jadi ini segmen tentang bergani berikutnya. Oke? Ya, terima kasih. Yuk. Ya, Yoi, kembali lagi. segmen 5. Iya. Di podcast Sela, sobat-sobat Podcast semua. Sela. Semakin rame aja nih. Di sela-sela Semakin selalu seru. rame aja ini kita Iya, ya. betul. Heeh. Nah, tadi kita udah ngomongin social gap. Social gap udah. Sekarang nih bagiannya Ipit. Nah, ini ikut banget. Tadi kan udah sisi sosialnya ya. Nah, ini bagiannya Karena Ipit. memang kata kunci kita nature Nature. versus nurture. Nurture, Jadi gitu. untuk lihat dari sisi sosialnya dan sisi nature-nya Nature-nya. gitu. Nah, ini. Nah, sekarang penanya nih. Sebenarnya kan pandemi ini bukan cuma terjadi kali ini ya. Yes. Mungkin Ya. yang di recent apa namanya? Generation gitu ya, di abad yang baru kali ini gitu. Tapi kan Ya. sebetulnya sebelum-sebelumnya udah ada nih. Ya. Flu aja itu pernah jadi pandemi Ya. dunia kan. Dan banyak banget korbannya. Mhm. Nah, ini sebagai seorang biologis gitu yang Ya. kita tuh kadang harus melihat dari kondisi nature, kondisi alami gitu. Mungkin gak sih sebetulnya menurut Eca kalau pandemi ini adalah salah satu cara natural selection? Pernah denger nggak natural Yes. selection? Jadi Oke. kayak zaman dulu tuh kita juga bisa ada sampai sekarang kan ada proses evolusi ya. Yes. Ada natural selection. Siapa yang kuat itu yang bertahan hidup. Ya. Nah, menurut Eca gimana tuh tentang pandemi as a tools for natural selection? Kayaknya ini 100 tahunan ya. Apa Ya, sih siklusnya ya. 100 Iya, tahunan iya, kan. Flu Spanyol terakhir kan. Kalau yang Iya, tadi iya, merefer betul. pada yang Ipit bilang ya. Mm-mm. Kira-kira kayak gitu. Nah, menurut Eca ini mungkin nggak betul gitu kita melihat itu sebagai natural selection? Iya. Iya ya, Mm-mm. dalam kondisi alaminya ya. Mm-mm. Mhm. Nah, berarti nih kalau natural selection ya harusnya itu kan sebagai filter gitu ya ceritanya. Mm-mm. Kayak misalnya orang yang bisa bertahan di pandemi ini Ah, itu harusnya adalah orang-orang yang memang kuat. Maksudnya kuat dalam artian Bertahan. bertahan Ya. untuk misalnya generasi selanjutnya kayak gitu. Iya nggak? Menurut Eca gimana tuh opininya? Iya.
Iya gimana Cak? Oh. Bingung ya? Nggak belajar nih, nggak belajar. Opini lebih lanjut. Iya, Eca jangan iya doang atuh nih. Iya. Terkesima sih Eca, oh my god pas ini. Ini yang gue tadi mau nanya itu sebenarnya. Sialan cenah. Ya setuju. Setuju. Setuju ya. Setuju. Jadi sebetulnya vaksin tuh perlu nggak sih gitu? Maksudnya kan vaksin ini biar semua orang bisa bertahan dalam kondisi pandemi ini. Nah, tapi kalau gitu nggak jadi filter dong si pandeminya. Tapi kan masih ada kemungkinan buat kena. Masih ada kemungkinan buat kena gitu ya. Jadi memang kalau memang lemah mah lemah aja gitu ya. Sisi humanity kali di situ bermain kalau menurut gua ya. Ya memang ini natural selection dan semua akan ada yang guguran, akan ada yang bertahan. Tapi as a medic atau sikap-sikap yang lain tuh ngomongin tentang humanity dan semua dikasih kesempatan yang sama. Walaupun mungkin memang secara studi dan lain-lain emang dengan ketidakseimbangan dunia ini dan segala rupa climate change dan lain-lain, memang perlu yang namanya the another natural selection. Jadi kalau di ilmu sosial ada memang salah satu poin paling kalau udah susah create balance adalah perang salah satunya. Ya perang itu memotong sekitar setengah dari populasi. Tapi kayaknya lebih kurang diterima ya kalau saat ini untuk masalah peperangan gitu kan. Jadi kalau mau dilihat dari segala sisi sebenarnya emang usaha ke arah sana tuh selalu ada karena harus create balance kan. Mau gimana. Cuman dalam artian si pandemi ini tadi dalam sisi medis humanity kan salah satu part dari kalian ya. Jadi memang kenapa harus ada vaksin? Kalau menurut gua itu ya berpikirannya nih humanity semua orang harus diselamatkan ya. Walaupun ada kemungkinan seperti tapi itu. Kalau misalnya nih kita berandai-andai nih ya. Dibiarkanlah gitu tidak misalnya tidak ada vaksin gitu ya. Dibiarkanlah gitu orang-orang yang memang tidak sanggup nih melawan COVID gitu secara natural dengan orang-orang yang sanggup melawan natural. Etis nggak sih menurut Eca gitu dari sudut pandang Eca gitu? Kalau misalnya seperti itu gitu. Dengan posisinya zaman sekarang yang ada akses untuk teknologi kayaknya nggak etis sih. Nggak etis ya. Kayak nggak berusaha gitu nggak sih? Oke. Jadi kayak giving up gitu ya. Kayak yaudah gitu. Tapi menurut Eca itu dengan misalnya ada vaksinasi atau memanfaatkan teknologi kayak gini, itu against nature nggak? Ya. Kayak melawan kondisi alami nggak gitu? Yang ada natural selection soalnya gitu. Nih, misalnya sendiri. Misalnya nih natural selection gitu ya. Misal kita nggak ada vaksinasi atau ya treatment is treatment gitu. Tapi misalnya nggak ada vaksinasi gitu, nggak ada yang preventing gitu. Sehingga misalnya 50% penduduk dunia gone gitu. Itu tapi termasuk nggak ada treatment juga. Maksudnya nggak akan orang kena nggak dikasih obat juga. Dikasih obat dong. Kayak flu gitu kan. Dulu kan belum vaksin banget ya dulu. Makanya banyak banget yang meninggal kan ketika flu gitu. Jadi treatment gitu kan, tapi sesuai misalnya dia sakit terus di treatment, kalau sembuh ya udah berarti dia mampu bertahan, kalau enggak misalnya nggak bertahan gitu. Tapi kalau vaksin kan memang tujuannya untuk prevent. Sebelum dia terkena dia di prevent gitu. Jadi kalau misalnya mau naturalis banget itu tuh kayak against the nature gitu kan. Kayak kita melawan nature. Nah, kayak gitu tuh menurut Eca gimana gitu? Apakah bener nggak kita tuh against the nature? Jadi kalau misalnya 50% nih hilang gitu, kan 50%-nya sebetulnya adalah manusia-manusia super manusia gitu. terpilih. Manusia terpilih yang mungkin lebih siap menghadapi perubahan dunia juga, kayak misalnya mungkin lebih tahan climate change, lebih tahan apa segala macam. Nah, atau si climate change-nya jadi nggak terjadi karena jadi 50%. Jadi 50%, jadi loss kan. Salah satu banyak problem energi climate yang change kan loss. itu. Itu gimana menurut Eca? Atau Eca menurut Eca enggak, tetap harus kita melawan nature gitu. Tapi untuk orang bisa divaksin juga kan ada yang bisa, ada yang enggak juga. Itu udah filter juga ya. Filter juga. Jadi memang vaksin pun memang nggak seefektif itu juga ya, memang ada pilihan-pilihan. Ya. Jadi sebenarnya berat juga ya. Itu seleksi juga. Ya, seleksi juga. Untuk mau divaksin, diseleksi. Cuman juga itu part dari kayak misalnya kalau natural biasa aja kayak itu kayak 50% ini jadi 75 gitu, benar nggak? Iya. Karena ada vaksin di dalamnya.
tapi masalah orang menjadi maksudnya akan terjadi pengurangan populasi, katakanlah dalam konteks pengurangan populasi pasti terjadi, benar nggak? Iya, pasti terjadi. Iya. Dan memang udah ada banyak juga ya korbannya, Iya, udah banyak iya, yang iya. meninggal juga. Bukan gitu. kita merayakan atau Iya, enggak tapi juga, memang itu gitu. mencoba Dan berpikir. bukan kita merasa menjadi superior Iya, gitu ya, cuman tidak. berpikir bahwa ini bagaimana melihat fenomena ini gitu, bahwa kalau bisa ini kan menjadikan bukan sesuatu yang kita mesti lakukan di masa depan, benar nggak? Betul. Bahwa betul. ini akan ada lagi. Ada lagi ya, Dan setuju. manusia itu akan menghadapi banyak sekali natural selection. Pandemi salah satunya. Dan mungkin juga perang, siapa tahu kan, kayak Iya, tadi benar. dalam sisi sosial mungkin ada perang, salah satu solusi negara-negara udah nih terlalu repot nih, udah perang aja udah selesai. Nah itu kan banyak, kita akan melawan itu, dan bagaimana bukan melawan sih, kita akan menghadapi itu, bagaimana kita punya sikap-sikap preventif dan diskursus yang ngobrolin, tau nggak? Karena kan kalau nggak diobrolin juga Betul. bingung nanti. Atau memang mungkin ini juga filter ya, dengan Iya. kita mampu meningkatkan teknologi, that's the supernya gitu. Iya, 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 Maksudnya iya. supernya Iya, iya. adalah bukan di body imunitas Iya, dan lain-lain, iya. tapi mungkin di kemampuan otak gitu Iya. kali ya. Gitu. Oh, berarti filternya banyak juga ya? Nggak Iya. Bisa cuma- macam-macam, Bisa juga. bisa. Jadi mungkin memang badannya lemah, tapi otak kita mampu gitu, gimana bisa menghasilkan sesuatu untuk menghadapi si pandemi ini. Iya. Gitu ya. Nah, kalau menurut Echa sendiri sebagai seorang dokter nih, Ya. apa sih tujuan atau peran kemajuan teknologi gitu untuk di dunia medis? Kayak gitu. Apakah Ya. memang untuk memfasilitasi manusia untuk bertahan hidup selama-lamanya gitu, selama yang dia bisa Ya. gitu, atau gimana? Atau memang cukup untuk apa ya? Kayak kalau kayak gitu kan kita kesannya egois banget ya, Iya, kayak iya, iya. manusia pengen hidup aja Iya, terus gitu. Atau misal kemajuan teknologi ini memang harusnya udah ada karena memang tantangannya juga semakin banyak gitu sekarang. Nah, menurut Echa posisi gimana, Kak? kemajuan teknologi di bidang medis itu gimana sih? Kalau sekarang mungkin kalau ngelihat trennya ya, orang tuh udah mulai, apalagi karena pandemi, udah lebih aware tentang sehat. Oke. Ya, tentang Gaya hidup sehat. gaya hidup sehat Oke. gitu. Menurut aku lebih ke quality of life ya kali ya. Oke. Mungkin dengan ya udah umur manusia rata-rata misalnya 70 tahun, tapi dia dalam kondisi yang terbaiknya dia gitu. Oke. Nanti dia meninggal karena apa ya, Bukan berarti bukan- dia mau pengen hidup seterusnya Iya. gitu ya, tapi quality of life Iya, iya. yang bagus gitu. Jadi kalaupun die in a good quality gitu ya. ya Oke. itu kan Ca, dari sisi si orangnya ya, bukan dari sisi medisnya ya. Kayak itu kan Oh, iya. manusianya, manusianya. gaya hidup sehat nih, gua nih katakanlah makan sehat, olahraga. Sehat banget Kak ya. Vincent tuh luar Ya, biasa. Jadi Makannya misalnya pecel terus. itu cara hidup sehat yang gue coba lakukan. Tapi katakanlah life expand-nya 70 ya, katakanlah overall manusia di tapi bagaimana peran medis di situ gitu. Kalau kemajuan teknologi kan makin bisa ya, bener nggak? Ya kita makin bisa, misalnya pertama cangkok jantung itu kan salah satu, jantung dipindahin nih, cetek, berarti kan life expand-nya nambah, Iya. bener nggak? Iya. Dan kita nggak tahu nih dalam beberapa tahun ke depan teknologi medis akan bisa mengekspan itu sejauh apa, Sejauh bener nggak? apa Ya. gitu. Dan mungkin bisa aja mungkin di masa depan 120, 150 tahun itu udah hal yang biasa dengan kemajuan medis tadi. Nah, menurut Echa peran medis seperti itu bagaimana? Mm-mm. Gimana Ca? Ngelihat itu ya, ngelihat fenomena itu, jangan bagaimana pernahnya ngelihat kayak gitu gimana? Menurut Echa. Sebagai seorang dokter yang memang care sama orang supaya sehat. Atau misalnya Echa, janganlah mikir seperti Ya, itu. nggak apa-apa, kita Iya, akan nggak langsung apa-apa. tutup semuanya. Sorry semua sobat saya, kita Janganlah sobat salah berpikir seperti itu. Kematian adalah rahasia ya, Tuhan. ya. Atau mau di enak di situ juga nggak masalah, cuman pengen tahu aja. Pengen tahu gitu pendapatnya Dari Echa. seorang dokter itu kayak gimana? Speechless ya. Ini keren banget nih speechlessnya. Karena kita ngobrol memang based on data, jadinya based on something yang udah terjadi, dan itu tuh mungkin banget. Bukan yang mengandalkan dari science fiction, bukan gitu. Jadi sebagai seorang dokter, jika dihadapkan dengan kondisi seperti itu dan aksesnya ada dan teknologi menunjang, as a person, as a doctor, gimana mikirnya? aku mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena apa, Ca? Nggak apa-apa. Ya asal dia
maksudnya itu balik lagi ke orangnya ya. Misalnya Kalau misalnya emang ada teknologi yang bisa bikin dia lebih lama lagi, lebih apa ya, lebih sehat lagi gitu, kenapa enggak? Kenapa enggak? Mungkin ya kayak sekarang ya, aku umur segini terus mamaku juga tambah tua. Ya lagi sibuk-sibuknya ini kan, umur segini jarang ketemu, terus bener. ada teknologi nih bisa bikin ibu aku lebih panjang umurnya, terus aku lebih panjang, jadi bisa lebih lama nggak sih sama dia? Oke, bener. Itu quality Ya, of quality. life-nya Jadi gitu berhubungan ya. tuh jadinya quality of life yang tadi Eca ngobrolin sama perkembangan medisnya jadi berhubungan. Karena jika bisa, jadi kan berarti bisa meningkatkan kualitas kehidupan juga gitu. Iya, jadi sebetulnya ya untuk beberapa orang yang memang pengen dengan tujuan itu gitu ya, it's okay aja ya. It's okay aja sih. Kayak gitu. Tapi menurut Eca regulation perlu nggak? Perlu. Jadi misalnya katakanlah sudah bisa. Bisa. Besok kita bisa memperpanjang hidup orang menjadi sampai jadi 120 dan kayak gitu ya. Teknologinya ada, orang ininya tinggal saya butuh. mampu beli gitu Mampu untuk beli. teknologi itu. Regulasi sepenting apa? Bagi Atau Eca? terserah aja, terserah orang, kalau orang sanggup dan mau beli ya kan. Iya. Jadinya akhirnya ke situ nggak sih? Orang yang punya sumber daya yang dia bisa akses. Nah, itu jadinya social gap jadinya. Ya, social gap ya. Itu ngomongin kelas kan jadinya. Atau memang perlu diatur. Nah, Atau tujuan negaranya, misalnya dianya itu jadi salah satu program pemerintah gitu untuk memajukan negaranya. Oh, yaudah deh ini. life Jadi expand misalnya dipanjangin life gitu. Bisa dipanjangin gitu. Jadi program Tapi kamu pemerintah. kerja sampai umur 75 gitu. Tapi lihat-lihat juga mana ini yang nyusahin mah gue cepetin juga. Ya, nih, kalau udah ngomongin power, udah ngomongin betul. power dan udah ngomongin Itu bisa kontrol, banget. Itu bisa jadi gue bisa milih misalnya si Ari mah. Playing God dong. Nah, Itu adalah pertanyaan utama. Are we playing Ari God? playing God gimana? Iya kan? Itu kan Sangat kayak mungkin kan sangat sekarang mungkin. di dunia medis nih. Iya Nah. banget, iya setuju. Keluar aja akhirnya. Dia Dia tadi sendiri. dipancing-pancing. Dia sendiri yang ngomong. Kita tuh bukan coba sih, memang itu salah satu. Jadi limitnya apa sih? Itu kan ngomongin limit ya, gitu. Kalau ngomongin limit jadi ini, aduh ini gimana? Apa nih yang tabrakan di kepala? Keluarkan aja, Cak, keluarkan. Soalnya menarik nih, Eca tuh kan sangat dekat ya dengan itu. Iya. Dengan orang mati hidup gitu, sakit, Iya. sehat kayak gitu tuh sangat dekat gitu. Kalau urutan kerjanya tuh gini, Ipit yang menemukan, Eca yang mengeksekusi, gue yang mengobservasi kejadiannya Iya, gimana. Itu Eca yang salah satu Jadinya, yang bertemu Kalau langsung. kayak gitu mah by data nggak sih? Gimana tuh maksudnya? Kayak misalnya kita di IGD nih, mana yang harus ditolongin duluan by triase dong. Oke, triase, ya. Mana yang parah, parah dulu itu yang akan di saving. Treat, Yang saving. Tapi lihat-lihat juga kan, maksudnya kalau udah terlalu parah dan udah susah gitu, Iya. apakah kita misalnya nungguin orang lain yang misalnya nih dia cukup parah, tapi kalau kita tolong segera gitu kan, dia masih bisa hidup gitu. Sementara yang ini tuh udah parah banget Iya. gitu. Daripada kita nolongin yang ini dulu, ngabisin waktu. Iya. Ya, Kayak itu gitu. triase ya. Iya. Itu Ada triase. prioritasnya. Ada gitu. Prioritasnya. prioritasnya. Itu Jika teknologi Itu bisa harus- membuat prioritas itu menjadi lebih gampang, misalnya teknologinya bisa gimana nih? ya bisa di-prevent aja orang-orang itu sampai di titik itu. Iya. Berarti semuanya terselamatkan. Semuanya terselamatkan, Bahkan tapi mungkin semuanya nggak sakit gitu. nggak sakit. Kayak gitu. Atau semuanya kita semua jadi nggak sakit. Kita Semua jadi nggak sakit, immune film, sama. kayak film apa sih? Kamu tahu nggak sih yang Gimana? yang film yang bumi itu udah hancur, terus udah gitu dia udah ada planet lagi Oke. kemungkinan. Aha. Terus si anaknya tuh yang leukemia kalau nggak salah. Jadi Oke. harus yang masuk ke pil gitu. Jadi orangnya emang sehat-sehat muda semua. Iya. Nah gitu Iya. kayak gitu. Itu kan science fiction. Iya. Tapi Ini itu mah- mungkin terjadi. Itu mungkin terjadi. Itu mungkin terjadi. Berarti aku nggak akan punya kerjaan dong. Nah. Berarti lo nggak setuju. Nah, itu make sense ya. Gua nggak setuju karena gua nggak ada kerjaan. Enggak apa-apa aku mah. Enggak apa-apa. Ada injeksi. Ya, injeksi apa gitu ya, bener. Enggak apa-apa. Bisa aja. Bisa, pasti tapi punya memang kerjaan. tapi memang kayak gitu tadi yang kata Eca bilang, are we playing God gitu. Kalau Iya. kayak gitu kan kayak manusia bisa creating sesuatu Iya. yang Iya. seperti yang powernya besar banget gitu kan, bisa. Sebutnya rewrite the book of life.
Iya gitu. Jadi- Menurut Oh, Eca cakep sendiri nih. ini personal nih, nggak bawa-bawa Nggak, sebagai dokter deh, dokter jangan-jangan gitu deh, ya. ya, oke. Etis nggak tuh kayak gitu. Perlu nggak sih kita Ethical. manusia tuh berpikir sih? Itu tuh rame sih. Banyak yang rame nggak etis juga banyak sih. Iya. Jadi menurut Eca gimana? Selain rame apa nih? personal gitu. Atau masih bingung gitu. Ah, Oh, secara personal ya, kayak seru aja sih, kayak ngedeketin Ke situ. beliau. iya ya. Power gitu. Power. The most powerful Iya, gitu ya. Ya kan, kayak tapi kayaknya nggak tahu ya, aku pribadi ya sebagai hamba, maksudnya lebih Oke, rendah ya. dari dia, Oke. kayaknya akan ada poin kayak udah deh udah gitu, Oh, nggak oke. mau deh sampai Nggak sampai ke situ. sampai gitu. ke situ. Jadi harus drawing the line ya. Penting banget. Banyak kan caranya misalnya lewat policy tadi, kebijakan, regulasi, Iya, betul, terus memang ya itu kan sebenarnya kalau limitnya nggak ada ya kita as a human harus tarik garis. Benar nggak? Kita together tarik garis lewat berbagai sudut pandang. Tapi kira-kira nih, kalau misalnya banyak orang yang udah bisa berpikir seperti itu, atau banyak orang yang udah punya kemampuan Ya. seperti itu gitu ya, Jadi common itu tuh. bahayanya apa menurut Eca? Aduh, ini panjang nih Ini jawabannya. gimana? Masalah nyawa. Oke. Oke. Jadi gimana Jadi orang? by data nantinya. Jadi kayak misalnya, aduh, gimana ngomong? Atau orang jadi nggak menghargai nyawa lagi gitu. Itu bisa, itu bisa tidak menghargai nyawa. Tapi menurut aku jadi lebih kayak pakai angka jadinya. Ya. Pakai iya, iya. angka. Oke. Ini udah kelebihan nih, Ini udah- dimatiin gitu. Ya. Sama-sama Seperti waktu, waktu sama durasi kita nih udah mau habis. Kita bakal masuk ke nanti segmen yang terakhir. Segmen terakhir Iya. itu penutup. Oke, kayak gitu kita tahan dulu di sini, Ca. Iya. Mikir dulu, jawab dulu. Nanti kita lanjutin di segmen berikutnya. Makasih, yuk. Yuk.